Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajarannya generasi New Millennial. Spesial untuk kalian semua kelas 4. Kabar baik ya, tentunya kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Tak lupa melaksanakan dan mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita semua dari penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke anakku semuanya, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya seperti biasanya, yuk kita berdoa dulu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Amin, berdoa selesai. Oke, sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe, komen, dan like pada video ini. Jangan lupa share kepada teman-teman kalian di sana, agar teman-teman kalian bisa mengikuti pembelajaran TIK secara daring seperti kalian. Dan juga pastikan pula sudah membunyikan loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi lebih awal tentang pembelajaran untuk esok hari. Oke. Di pertemuan terakhir kalian sudah bisa menggunakan fasilitas yang ada di grup phone, yaitu menggunakan chain case. Di sana ada uppercase, ada center case, ada lowercase, ada toggle case, dan lain-lain yang fungsinya untuk mengubah ejaan. Jadi suatu contoh gini. Misalnya ketika kalian mengetik judul biasanya harus huruf besar semua, tapi kalian lupa menekan tombol caps lock sehingga yang muncul huruf kecil semua. Bagaimana mengubahnya? Apakah harus dihapus? Oh, tentu tidak. Silahkan gunakan fasilitas yang di chain case, yaitu menggunakan perintah uppercase. Oke, kita lanjut masih di grup font, yaitu tentang pengaturan teks atau pengaturan karakter. Di sana ada yang disebut dengan font yang berfungsi untuk memilih model atau bentuk karakter. Ada font size untuk memilih ukuran yang mulai dari terkecil sampai yang terbesar. Kemudian ada lagi bold, italic, dan underline. Dan juga ada font color yang berfungsi untuk memilih warna karakter. Yuk, untuk sama-sama pelajari itu semua, kita bareng-bareng ke ruangan pembelajaran. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Saatnya kita kembali untuk belajar tentang Microsoft Word, khususnya tentang pengaturan font, yaitu menggunakan perintah-perintah yang ada di grup font tab home. Oke, apa saja yang kita pelajari? Yuk, siapkan program Microsoft Word-nya. Oke, buka aja latihan yang kemarin ya. Latihan yang kemarin kita buka. Yuk, kita buka bareng-bareng ya. Nah, kebetulan Pak Rudi pinjem file punya teman kalian, punyanya Kevin. Saya pinjam dulu ya Kevin ya, untuk latihan hari ini. Nah, kita akan menggunakan perintah-perintah yang ada di sini. Ya, ada di grup font, tabnya adalah tab home, ada di sini ya. Kita pergunakan yang pertama tentang ya ini, paling kiri, atas paling kiri disebut dengan font. Apa sih fungsi font? Nah, kalau kita pilih di sini, kita blok, kemudian kita pilih perintahnya, maka bentuk tulisannya akan berubah, bentuk teksnya berubah. Nah, berarti icon font di sini berfungsi untuk memilih atau mengubah teks atau mengubah bentuk karakter. Kemudian di sini ada lagi yang disebut dengan font size. Apa font size? Size berarti ukuran. Coba di sini ada 12 ya. Kita pilih. Nah, berarti untuk memilih ukuran. Kemudian di sini ada lagi lebih kecil. Satu lagi di sini ada yang disebut increase font size. Apa sih fungsi increase font size? Coba diklik aja. Nah, untuk mengubah lebih besar. Kemudian di sini ada decrease font size untuk memilih atau mengubah
ukuran atau memperkecil karakter. Di sini ada untuk memperbesar increase, untuk memperkecil adalah decrease. Apa bedanya dengan font size ini? Kalau font size di sini berfungsi untuk memilih ukuran baik kecil, agak besar, besar dan besar ya. Nah, tapi kalau di sini increase font size berfungsi untuk memperbesar saja, memperbesar ukuran karakter. Kalau decrease font size hanya untuk memperkecil saja. Kalau ini memperbesar dan memperkecil, ukurannya adalah font. Kalau untuk memperbesar saja adalah increase font size, kalau memperkecil adalah decrease font size. Oke, lanjut ke bold. Nah, bold untuk mempertebal. Nah, misalnya ini kita pertebal. Kemudian ada italic untuk memiringkan. Kemudian misalnya kita blok lagi, ada underline untuk memberikan garis bawah. Misalnya sudah terlanjur diberi garis bawahi, bagaimana menghapusnya? Tinggal ini dimatikan. Kalau ini sudah terlanjur tebal, agar tidak tebal atau bentuknya reguler atau normal, boldnya jadi dimatikan. Nah, seperti ini misalnya. Bold. Nah, tebal buat bentuk normal. Kemudian ada lagi di sini ada strike out. Apa sih fungsi strike out? Nah, tinggal gunakan aja ini. Nah, untuk mencoret. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada yang sering kita pakai, ada font color. Nah, color berarti warna, untuk memilih warna karakter. Loncat lagi, tadi sengaja baru diloncati ya. Di sini ada highlight, text highlight. Apa fungsinya? Mungkin kalian pernah main stabilo. Nah, misalnya seperti ini ada yang lebih penting, misalnya esok harinya. Misalnya ini ya. Kita gunakan text highlight. Nah, kan stabilo kayak gini ya. Kemudian ada lagi ini yang disebut text effect. Nah, ini biasanya untuk memberikan bayangan, biasanya untuk judul ini ya. Nah, misalnya ini hampir mirip dengan insert WhatsApp, hampir mirip, tapi di sini adalah untuk font saja, bukan objek. Dan di sini ada yang disebut dengan superscript, ada yang disebut dengan subscript. Apa sih superscript? Apa sih subscript? Oke, Pak Rudi buat teks saja di sini ya. Misalnya gini, Pak Rudi punya data atau punya teks atau data seperti ini, 22. Kemudian satunya Pak Rudi buat, nah, kemudian atau bisa dirubah lagi. Nah, kalau superscribe untuk membuat teks berada di atas pada teks yang lain, kalau subscribe membuat teks di bawah dengan ukuran kecil. Oke ya. Oke, itu boleh kalian praktekkan pada teks tersebut sebelum kalian mengumpulkan tugas. Nah, itu tadi ya anak-anak, bagaimana kita telah menggunakan beberapa icon yang ada di grup font, khususnya di tab home. Banyak sekali perintah-perintahnya sehingga membuat tampilan teks kalian lebih menarik. Nah, itulah salah satu fungsi dari Microsoft Word, yaitu mengolah kata sehingga tampilannya kata-kata yang kalian olah di dalam dokumen tersebut bisa tampil lebih bagus. Oke ya. Untuk itu, apa tugas yang kalian kerjakan? Yuk kita sama-sama kembali ke ruang utama. Nah, tadi ya anak-anak, bagaimana kita mempergunakan fasilitas yang ada di grup font, yaitu ada font, kemudian ada font size, ada bold, italic, underline, dan ada satu lagi font color, dan tentunya masih ada beberapa font lagi yang bisa kita pergunakan. Nah, namun sebagai dasar di kelas 4 sementara cukup itu dulu ya, untuk membuat teks kalian tampil lebih menarik. Nah, tugas untuk hari ini masih punya kan file yang kemarin tentang liburan yang kemarin. Oke, silakan file tersebut buka kembali, biarkan tetap menggunakan cengkis yang terakhir kemarin ya. Ada yang hurufnya besar semua, ada yang hurufnya kecil semua, ada yang huruf depannya saja yang besar, tetap gunakan itu. Silakan ubah, khusus untuk font
font size maksud Pak Rudi. Khusus untuk font size, judul untuk font size-nya gunakan 14. Teksnya font size-nya gunakan 12. Kemudian kita baru main di font yang lain atau perintah font yang lain. Setiap paragraf gunakan model atau font yang berbeda. Font color yang berbeda juga untuk setiap paragrafnya. Boleh kamu gunakan bold, italic bila itu diperlukan, boleh agar tampilan file atau tugas kalian lebih bagus. Setelah selesai, beri nama filenya atau simpan ke dalam file yang bernama pengaturan karakter. Ingat, nama filenya adalah pengaturan karakter. Pertanyaannya, Pak, ini sudah tersimpan dengan nama lain. Gampang, klik aja file, kemudian save as, kemudian diberikan nama file. Ingat, kalau sudah ada nama filenya atau filenya sudah diberi nama, tinggal pilih file atau menu file, kemudian pilih save as, tinggal diberi nama file baru yaitu pengaturan karakter. Oke ya, confirm ya. Oke, mudah-mudahan jelas dan bisa dimengerti. Oke, selamat belajar untuk kalian dan selamat mengerjakan tugas. Pastikan setiap kali mengawali kegiatan selalu menyebut nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji kebesarannya. Jaga kesehatan, patuhi dan terapkan standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita semua dari penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.